الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa dengan nikmat-nikmatnya Allah berikan kepada kita. Nikmat iman Allah berikan sama kita, nikmat Islam Allah berikan sama kita, dan nikmat kita dijadikan oleh Allah umat khairil anam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam kita tak lupa hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahilladzi yudhifu idza syaa'a fi qulubil muridin law atal iradah fa yud'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahbu kulli rasmin wa 'adah. Sini mulai daripada kitab, daripada adab sulukul murid, bahwasanya segala puji bagi Allah yang telah memantapkan, yang telah memasukkan kepada hamba-hambanya siapa yang Allah inginkan, tergantung kehendak Allah. Ya, di dalam hati-hati orang yang ingin belajar, di dalam hati-hati orang yang memiliki keinginan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan bagi mereka untuk menuju daripada jalan yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Yang mana jalan yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah iyal iman wal ibadah, yaitu jalan yang menuju iman dan jalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbu kulli rasmin wa 'adat, dan menghapuskan daripada setiap tulisan yang jelek dan suatu adat yang kurang bagus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, yaitu pemimpin daripada segala pemimpin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan terhadap keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, as-sadatul qada, yaitu para pemimpin yang menegakkan daripada hukum-hukum. Amma ba'du, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah asdaqul qailin. Sesungguhnya Al-Quran itu yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah asdaqul qailin, yang paling benar daripada kalam, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha. Yang kepengen daripada kehidupan dunia ini, ya, kalau siapa yang hidup pengennya cuma hidup di dunia aja baik, tidak pengen, tidak mengharapkan kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan daripada hal tersebut. Allah berikan kepada hal tersebut ma nasya'u liman nurid, ya, terhadap apa yang Allah kehendaki, daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, yang pengen cuma hidup di dunia, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Yang pengen hidup cuma di dunia aja baik, pokoknya begawe untuk dunianya baik, dah urusan akhirat nomor 2. Apa kata Allah? Kami jadikan bagi mereka neraka jahanam.
Jahannam. Kita berlindung sama Allah dari neraka Jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Orang yang sudah masuk neraka Jahannam itu pasti mazmum, pasti tercela, madhur, pasti terusir. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kebalikannya kata Allah, wa man arada al-akhirah. Siapa yang pengen akhirat? Ya, wa sa'alaha sa'ya. Bukan hanya ngomong pengen, bukan hanya ngomong iman, tetapi di situ dia bergerak, dirinya itu dilakukan, dikerjakan untuk menuju daripada keridhaan Allah, yaitu akhirat. Wa huwa mu'minun. Bukan hanya pengen, bukan hanya ini, dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka sesungguhnya bagi mereka apa yang mereka kerjakan bagi Allah pasti ada balasan yang terbaik bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk sekarang di majelis taklim, ada balasan yang paling baik yang Allah berikan sama kita. Jadi bukan abad, bukan sia-sia kita duduk di majelis taklim ini, pasti ada pemberian yang Allah berikan kepada diri kita ini. Makanya dijelaskan oleh Abdullah Al-Haddad, wal ajilah, yang disebut dengan kehidupan yang sekarang, apa? Yaitu kehidupan dunia. Fa idza kana al-murid laha fadlan 'an as-sa'id talaba masiruhu ila an-nar ma'allam was-saghar. Kalau memang tujuan cuma dunia, ya. Kalau kita majelis taklim ini tujuannya cuma dunia, pengen tenar, pengen lain sebagainya, maka itu tidak lain kecuali tujuan kita ini ujung-ujungnya masuk neraka dan kita termasuk orang yang tercela. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fama ajrul aqil bil i'rad anha wal ihtiras minha. Kalau orang yang berakal pasti dia di situ menjauhi, pasti dia di situ menjaga dirinya daripada kehidupan yang dunia yang sementara ini, dalam artian dibarengi dengan kehidupan akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wal akhirah hiyal jannah. Akhirat itu ujung-ujungnya syurga. Wala yakfi fi husulil fawd biha al-iradah faqat. Ada orang ngomong, aku ni pengen masuk syurga, pengen beruntung, tapi cuma pengen kata Allah. Bal hiya ma'al iman. Pengen, aku pengen masuk syurga. Disertai aku iman masuk syurga, tapi tak katik di situ amal soleh. Pengen masuk syurga. Iman ada syurga, tapi tak ada amal solehnya. Duduk majelis taklim tak pernah. Kalau memang sudah ada majelis taklim tak pernah hadir, lari makin jauh baca Quran. Tidak pernah ngomong pengen masuk syurga. Iya masuk syurga, tapi paling tak ada jahil. Ya, dicelupkan dulu, tergantung daripada amal kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus digabungkan iman. Setelah iman digabungkan juga kita di situ dengan amal soleh. Sudah amal soleh, memiliki keinginan sama Allah, agar kita dimasukkan termasuk orang yang beruntung. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah macam ini, beramal sudah, iman sudah, keinginan sudah kuat, maka dapatlah sa'yul mashkur. Kata Allah, sa'yan mashkur. Itu anugerah timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau budak kecil kita tunjuk ingin, kalau puasa dapat ini, habis puasa ditunjuk oleh orang tuanya. Kalau kita sekarang diiming-iming sama Allah, yang beramal soleh masuk syurga. Di syurga ada di situ minuman yang luar biasa, apa yang kita inginkan langsung datang. Maka itulah daripada iming-iming Allah agar kita beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ujung-ujungnya sana' wa thawab al-azim, dapat pahala yang besar dari Allah, alladzi la yanqadi wa la yafna bi fadlillah wa rahmatihi. Ya, orang yang dapat pahala dari Allah itu tidak mungkin habis, tidak mungkin sirna daripada pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan al-khasir, orang yang rugi. Apa orang yang rugi? Min kulli wajh, dari segala sisi rugi. Bagaimana rugi? Minal muridina lid dunya, cuman pengen dunia baik. Alladzi yatahaqqaqu fi haqqil wa'id, yang mana dunia ini sudah Allah kecam. Kalau orang tujuannya cuma dunia baik, habis macam-macam itulah. Hidup dunia ini, duit cuma untuk dunia ini, tidak menyediakan sama sekali fasilitas untuk akhirat. Tak pernah di situ nyumbang ke masjid, tak pernah di situ sama sekali untuk majelis taklim biar berdiri seperti tempat ini sekarang. Tidak pernah sama sekali. Itu termasuk orang yang rugi, yang dimaksud dalam ayat Al-Quran. Walladzi yuridu dunya iradah yabsa fi jambiha al-akhirah fala yu'min biha. Cuman pengen dunia, lupa setelah dunia ini ada yang namanya
akhirat. Fala yu'minu biha, sudah lupa dan dia tidak beriman. Au yu'min wala ya'malha. Kalau dia sudah tidak beriman, berarti dia kafir. Orang yang tidak beriman dengan firman Allah berarti dia kafir. Orang kafir itu khalidun fiha, kekal abadi di dalam neraka. Buat saya ini fasik. Ya, dia beriman, aku beriman, tapi tidak beramal. Namanya orang fasik. Kalau orang fasik itu mau sumun bil khasar, dia mendapatkan kerugian yang begitu luar biasa, masuk surga. Tapi nanti ya man qala akhiru kalamihi intihai ajali qawla la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang terakhir kalamnya la ilaha illallah maka masuk surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tabarruk dengan kitab al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang kita baca daripada rotibnya alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas ya daripada furudul wudu, fardu wudu. Ya, kita bahas daripada fardu wudu. Alhamdulillah, kita bahas daripada fardu wudu di 2 pekan yang lalu. Kita bahas daripada fardu wudu. Yang mana kita sudah ketahui fardu wudu jumlahnya ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 di situ membasuh tangan sampai siku, 4 mengusap sedikit daripada rambut atau kepala. Kalau tak ketik rambutnya, kepalanya baik usah. Ataupun yang kelima mencuci kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam harus tertib, harus berurut-urutan. Sudah kita ketahui daripada fardu wudu. Batas-batasan wajah juga kita sudah ketahui. Sedikit mereply, mengulang pelajaran kita. Batas wajah itu dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu, itu panjang. Kalau lebar dari telinga sampai telinga. Kemarin kita sudah ketahui wajah ini lebih lebar atau lebih panjang? Lebih lebar. Wah, ternyata lebih lebar. Walaupun terlihat orang ini wajahnya panjang, tapi pas dilihat ternyata lebih lebar. Itu kuasanya Allah, indah. Coba kalau kita buat, kita buat ya, itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita tahu daripada fardu wudu. Alangkah baiknya mengenal sedikit daripada sunnah wudu. Sunnah wudu. Salah satu daripada sunnah wudu, banyak sebetulnya sunnah wudu. Dan salah satu daripada sunnah wudu yaitu adalah siwak. Ya, siwak. Ya, kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu. Kalau memang saya ini takut ngeberatkan umatku, tidak takut ngeberatkan umatku, maka saya akan perintahkan umatku ini setiap wudu untuk pakai siwak. Di dalam riwayat lain setiap sholat untuk pakai siwak. Apapun jenis siwak. Ya, yang afdal daripada jenis siwak itu kayu arok, kayu siwak yang biasa dipakai itu, yang dipegang itu, kayu siwak, dipegang oleh Dewi. Nah, kayu siwak. Nanti yang kepengen macam itu boleh nanti dihubungi oleh Dewi. Itu kayu siwak, kayu arok itu yang paling afdal, yang paling afdal. Setelah kayu arok, tidak ada kayu arok itu. Sebetulnya banyak, misalkan tidak ada. Carilah di situ tingkatan selanjutnya, kayu, namanya kayu kurma. Ya, pelepah kurma itu kayunya. Jadi dunakhl. Akatik lebih tahu, masih gampang yang didapati kayu arok itu tadi ya. Itu namanya kayu arok. Ingat tuh deh, arok. Tapi ingatkan lagi apa? Dulu kita belajar namanya ken arok. Nah, itu sama baik ken arok. Kayu arok. Kayu arok. Tidak ada kayu arok, pelepah kurma. Tidak ada pelepah kurma. Di situ kayu zaitun. Ada tak kayu zaitun? Kau ada terjengok kayu zaitun? Nah, mungkin di Arab banyak kayu zaitun. Ya, pakai kayu zaitun. Tidak ada kayu zaitun. Kayu arok tidak ada. Pelepah kayu kurma tidak ada. Kayu zaitun tidak ada. Ya, sekarang tingkatannya bagaimana? Tingkatannya kayu yang kering. Apa wae jenis kayu? Kayu yang kering. Apa baik jenis kayu? Kayu yang memiliki daripada aroma. Kayu yang memiliki aroma. Batang apa lah? Punya aroma yang bagus. Cendana. Pakai kayu cendana. Ya, kayu cendana. Yang aroma yang bagus dulu. Ya.
Wangi sedap. Ya jangan yang di situ pakai yang ada getahnya. Jangan. Habis itu tingkatan yang kelima pakai kayu yang tidak ada baunya sama sekali, batang jambu, baunya luar biasa. Makanya kita sama-sama seperti halnya orang yang sedang di padang Arafah. Dan juga di tanggal 9 habis sholat subuh ada namanya takbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sunnah takbir. Dari kapan? Habis sholat subuh tanggal 9, berarti hari Ahad. Lebaran hari apa? Senin. Hari Ahad tanggal 9 habis sholat subuh kita disunnahkan untuk takbir. Habis sholat subuh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kami jamaah takbirnya kencang di masjid-masjid. Yang ada ngurus masjid di sini takbirnya kencang aja di jamaah. Kalau sholat dewean sama bini yo ala kadarnya, ya Allahu Akbar. Habis sholat wajib takbir, habis sholat sunnah juga takbir, habis sholat duha. Ya dewean, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah takbir. Kamu jangan kenceng-kenceng kalau dewean. Kalau dewean Allahu Akbar. Dewean sholat jegit-jegit. Jangan. Pelan-pelan takbir Allahu Akbar. Dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Berarti dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis habis sholat asar. Habis sholat asar kelar sudah takbir, tidak takbir lagi. Jadi habis sholat asar tidak usah takbir lagi. Ini sunnah. Ini yang bisa mengamalkan namanya takbir muqayyad. Di dalam hukum fikih namanya takbir muqayyad. Terlebih khusus ketika kita banyak takbir pas lagi nyembelih kurban juga Kalau ada di sini kurban, alhamdulillah, bismillah, Allahu Akbar. Awal dia sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika daripada nyembelih. Bismillahi Allahu, tak usah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, langsung Bismillahi Allahu Akbar. Mungkin itu baik dan pengen disampaikan dari awal namun kajian kita bertepatan dengan kajian fikih, maka tidak cocok. Insyaallah mudah-mudahan ya banyak daripada keutamaan baik yang harus sampaikan ataupun guru kita daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab yang akan menyampaikan daripada ilmu-ilmunya. Insyaallah kita bisa bermanfaat dan ilmu itu diambil dari siapa baik. Kalau memang ahli ilmu diambilnya lebih bagus. Insyaallah guru-guru kita, orang yang kita cintai, siapapun, terlebih khusus guru kita di sini Habib Ali Al-Kab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, Allah berikan di situ hebatnya luar biasa daripada luasnya rezeki, dan insyaallah yang hadir di sini rezekinya luas, zahir wa batin, amin ya rabbal alamin. Jadi bersyukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang makruhnya wudu. Makruhnya wudu. Sebetulnya yang dibahas hari ini banyak sebetulnya tentang masalah air. Air 2 pula itu bagaimana penjelasannya, insyaallah. Kalau memang belum sempat, insyaallah di pelajaran yang berikut, Makruh wudu. Ya. Apa salah satu makruh wudu? Tidak kumur-kumur. Tidak masukkan air ke dalam hidung, itu makruh. Tidak kanan dulu baru kiri, dalam artian kiri dulu baru kanan, itu makruh. Ya. Wa tahara min fadlil mar'ah, dan bersuci daripada bekas wudunya ibu-ibu. Bekas wudunya perempuan. Ya, jangan habis wudu ibu-ibu wudu ditandai wudu lagi dari situ, jangan. Ya, semua makruh. Ya. Kemudian di situ waziyada ala salas yaqinan wa najus anha. Makruh juga orang wudunya lebih dari 3, basuh wajah 3 kali, dia basuhnya 4 kali. Dia ngomong, aku wudu di laut juga, tak mungkin habis baju, tak mau balik, tidak. Walau minal bahril kabiri tarafa, makruh tetap makruh walaupun di pinggir laut itu wudu. Jadi kalau sudah 3 jangan ditambah 4. Pergi Sungai Musi, banyak Sungai Musi. Jangankan wudu 3 kali, 100 kali baik, banjirnya masih macam itulah, betul. Tapi lebih dari 3 kali hukumnya
makruh. Kalau yakin, tapi kalau ragu, 2 atau 3 ambil yang mana? Ambil bilangan yang paling sedikit. Ya, misalkan kita 3 apa 2 Jadi bilangan yang paling sedikit 2. Contohnya juga di dalam sholat. Kita di dalam sholat di rakaat ketiga ragu gitu nih. Di rakaat ketiga ragu. Ini sekarang rakaat ketiga apa rakaat kedua? Gimana hukumnya? Ngambil bilangan yang paling sedikit. Nah, ngambil yang paling banyak nanti berkelar namanya. Nah, ngambil bilangan yang paling sedikit. Nanti di akhir sunnah nanti untuk sujud sahwi. Nanti ada pembahasan kita sunnah sujud sahwi, sunnah untuk sujud sahwi. Itulah makruh-makruhnya. Ya. Dan juga berlebihan, jangan berlebihan wudu. Cukup satu apa nih tadi namanya tadi? Satu laupan. Cukup satu laupan. Ini wudunya bukan satu laupan lagi. Malah nama cantik gitu. Ini makruh berlebihan. Yalah, rumahku samping sungai juga. Tetap walaupun rumahnya samping laut sekalipun tetap makruh. Namanya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak dengan orang-orang yang berlebihan. Ya seperti hanya ada suatu perkataan. La khaira fil israf kama la sarafa fil khair. Tidak ada baiknya orang yang berlebihan. Orang yang berlebihan itu tidak ada baik-baiknya. Seperti halnya tiada kata berlebihan di dalam kebaikan. Kalau kata kebaikan tidak ada lebih. Mau nak sedekah 100.000, bagus. 1 juta lebih bagus. 1 miliar lebih bagus. Nah, jadi macam itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini daripada sunnah daripada wudu, dan insyaallah kita masuk daripada pembahasan yang berikutnya, yaitu masalah daripada air. Namun sebelum air ada namanya niat. Nanti niat sedikit kita bahas. Habis itu kita masalah air. Air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Gimana bak kita ini? Ya, sesuai kondisi atau tidak? Ya, kalau airnya sedikit, kejatuhan najis sedikit pun walaupun tidak berubah hukumnya tetap najis. Nanti ada ukuran berapa itu 2 bulan dengan ukuran liternya, dengan ukuran daripada kalau bak segi 4 ada ukurannya. 2 bulan itu bagaimana? Ataupun baknya bulat macam beton ataupun segitiga, ada tak bak segitiga? Ada kalau dibikin bisa bak segitiga. Nah, ini ada ukurannya. Jadi kalau kita pengen buat bak, atau kalau toren itu lebih. Kalau toren itu lebih daripada 2 bulan. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang berikutnya. Namun ada satu yang perlu disampaikan, bahwasanya sekarang hari ketiga di pada malam Dzulhijjah, malamnya itu kita ngidupkan 1 malam sama seperti ngidupkan malam Lailatul Qadar. Puasa sehari di bulan Dzulhijjah bagaikan puasa setahun. Ya, kalau macam kita ini tidak bisa puasa lagi tanggal 1, tidak bisa, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Ya, minimal jangan tinggalkan 8, 9. Berarti 8, 9 itu hari Sabtu sama Minggu, hari Ahad. Sabtu Ahad, Sabtu Minggu. Itu jangan ditinggalkan itu hari Sabtu sama Minggu. Kalau memang tidak bisa kan, Sabtu Minggu, Sabtu gawe, aus. Minimal jangan tinggalkan puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah kata Rasulullah, man shoma yauma Arafah. Siapa yang puasa di hari Arafah, ghufira lahu dzambun sanatain. Allah ampunkan dosanya selama 2 tahun. Bukan hanya 2 tahun, mutatabi'aini, betul-betul. Jadi kita lah berdosa banyak selama ini. Kita dengan puasa Arafah, Allah ampunkan dosa kita segala-galanya. Maka luar biasa, ini keistimewaan. Maka yang bisa puasa-puasa, nanti di hari 9 juga orang-orang yang lagi haji itu di padang Arafah berzikir sama Allah. Kita juga disunahkan nyamoi seperti mereka. Walaupun kita sudah haji, kita juga sama seperti mereka. Dalam artian kita berzikir juga. Terlebih khusus ba'da salat asar, itu kita berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Bahwasanya doanya Rasulullah paling banyak di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu waktu di padang Arafah.